Satu keadaan di mana orang terlalu banyak menghabiskan waktu memikirkan sesuatu tanpa mengarah pada solusi yang efektif. Orang overthinking itu mikir di situ terus tidak pindah-pindah, yang membuat dia stres, depresi sendiri. Jadi berpikir yang tidak perlu, yang harusnya tidak dipikir malah dipikir. Berpikir yang tidak tepat. Mikirnya jangan bagian itunya, itu di luar kuasa kita, tapi kita tetap ngeyel mikir di situ. Atau berpikir yang terlalu banyak, tidak ngerti kapan stop. Mikir juga harus ngerti kapan stop. Pak, saya sudah buntu, Pak. Ya sudah buntu, ya berarti stop. Buntu kamu ngeyel terus, yo stres kamu. Ini jalannya gimana ya? Saya membaca buku kok tidak paham-paham. Kamu pikir tidak paham, ya sudah ditutup. Jadi mikir yang tidak ngerti kapan harus berhenti. Kamu fokus di masalah terus, tidak ketemu-ketemu solusi. Kalau ketemu solusi, kamu tanya lagi, kamu pertanyakan lagi, kamu permasalahkan lagi. Akhirnya ruwet, jadi bebanmu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Tema malam hari ini kita akan belajar tentang bersih-bersih. Tapi bukan bersih-bersih fisik ya, tapi bersih-bersih sisi dalam diri kita. Minggu ini kita belajar cara membersihkan pikiran. Minggu depan kita belajar membersihkan jiwa, tazkiyatun nafas. Minggu depan agak sufistik, kalau malam hari ini kita lebih agak filosofis. Meskipun insya Allah tidak terlalu rumit lah, kita mikir yang praktis-praktis saja. Karena bersih-bersih itu kalau terlalu filosofis tidak jadi bersih-bersih. Wong ini praktek kok, bukan mikir. Baik, bismillah ya, kita mulai. Ya tentu saja bersih-bersih pikiran itu dengan asumsi isi pikiran kita itu mungkin sudah banyak yang kadaluarsa, yang out of date, yang kotor, yang ngeres, yang ruwet, yang bulet, dan lain sebagainya. Ayo bersih-bersih. Saya beri judul Clear Mind. Nanti di banyak tradisi filsafat, khususnya tradisi filsafat timur, itu mengidealkan berpikir itu harus jernih. Mengidealkan kejernihan, kebersihan pikiran. Tidak sekedar teknik berpikir yang canggih, tapi pikiran itu sendiri harus bersih, harus jernih, tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang dianggap negatif. Ini yang oleh banyak orang sering dianggap sebagai bedanya tradisi timur dan tradisi barat. Kalau barat membahas pikiran, banyak fokus bagaimana dia kritis, bagaimana dia valid, bagaimana dia jelas, bagaimana dia tidak bulet, dan lain sebagainya. Lebih ke teknis. Sementara kalau di timur lebih mengutamakan kejernihannya. Nah, malam hari ini kita belajar menjernihkan pikiran. Tentu saja berarti agak dekat dengan gaya timur. Baik, kita mulai ya.
Nah, ayo kita latihan. Banyak di sekeliling kita orang-orang yang berpikiran negatif. Cirinya apa pikiran negatif itu? Cirinya secara umum ada 4. Pikiran negatif itu otomatis yang pertama. Datang begitu saja. Kalau orang sudah berpikir negatif, ya tidak pakai diusahakan. Sebentar Pak, saya lihat sisi negatifnya, tidak begitu. Otomatis yang muncul itu negatif sudah. Ini sifatnya otomatis. Tidak secara sengaja dirancang untuk negatif, memang wataknya watak negatif. Jadi kalian mungkin ada yang sering berpikiran negatif, sadarilah bahwa itu munculnya sering otomatis saja. Mungkin karena sering kita lakukan, sering kita biasakan. Yang kedua, pikiran negatif itu distorted, terdistorsi. Maksudnya terdistorsi itu kalau melihat sesuatu tidak utuh. Hanya dilihat sisi jeleknya saja. Misalnya ngaji filsafat ini kan kurangnya juga banyak. Meskipun bagi banyak orang manfaatnya juga ada, tapi yang manfaat tidak dilihat, yang dilihat jeleknya saja. Mungkin ngaji kok selesainya jam 10 malam, itu pun ngomong sendiri Pak Faiznya tidak ada. Nah, itu memang jelek yang bagian itu. Kemudian ngaji kok tidak ada rekaman videonya, kalau direkam suara saja, saya sering dikritik itu. Biar saja lah, biar ada jeleknya untuk mancing yang pikirannya negatif. Jadi kalau tidak begitu kan tidak terpancing, tidak kelihatan kalau pikiranmu negatif. Jadi pikiran negatif itu terdistorsi. Jadi melihat apa-apa dipotong bagian negatifnya. Orang seperti ini biasanya sulit senyum. Pikirannya ruwet terus kalau ada apa-apa itu. Jadi serba khawatir, serba cemas. Karena dia menggunakan kacamata burem terus, negatif terus. Yang ketiga, obstruktif. Obstruktif itu pikiran ini menghalangi kita untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Karena pikiran negatif ini akhirnya kita kuliahnya tidak bisa maksimal. Mau kuliah ke kampus bawa motor, wah di kampus itu parkirannya kacau, kalau motorku hilang gimana? Mau ke kampus naik trans, nanti naik trans itu kadang tidak jelas juga, nanti jangan-jangan aku malah telat, jangan-jangan mau bareng temen, nanti malu, nanti masuk bareng, wong punya motor sendiri malah anunya bareng. Jadi pikirannya ruwet, akhirnya ya, tujuan-tujuan hidup banyak yang tidak terpenuhi. Itu namanya obstruktif. Menghalangi kita mewujudkan keinginan. Ini berarti pikiran itu sudah negatif sudah. Kemudian yang terakhir, pikiran negatif itu plausible. Plausible itu masuk akal. Masuk akal menurut kita yang berpikiran negatif. Kita cari saja alasan untuk melihat sisi negatifnya. Dan mesti ketemu wong alasan itu bisa dibuat. Alasan itu kan hasil karya akal kita. Seperti saya bilang tadi, pikiran itu mau kita ajak kemana saja bisa. Wong yang salah itu kita bikinkan alasan biar benar saja bisa kok. Itu yang disebut plausible. Maka pikiran negatif juga begitu. Dia didukung oleh akal kita. Benar itu, kamu tidak usah ke kampus daripada motornya hilang. Paling dosennya ngomongnya juga gitu-gitu aja. Tidak ada menarik-menariknya misalnya. Mending di YouTube saja banyak, ngapain sih? Dan justifikasinya mesti ada. Mbok kamu sampai terancam DO pun dia bisa, alah kuliah itu kan tidak nomor 1. Masa depan tidak ditentukan oleh kuliah, sudahlah. Plausible. Yang buruk, yang negatif, yang jelek bisa kita carikan argumen biar tetap bagus. Ini ciri-ciri pikiran negatif. Jadi dia ini otomatis muncul, mendistorsi realitas, menghalangi
keinginan-keinginan baik kita dan kita anggap masuk akal. Padahal itu ya sebenarnya ya negatif. Jadi ayo ya dicari kalau ada makhluk seperti ini dalam diri kita, ayo dibersihkan. Jadi kok tiba-tiba kita melihat negatifnya sesuatu, coba tanya, ini memang negatif saja atau ada positifnya sih? Oh, ada positifnya sih. Cuma tadi belum sempat saya baca, tapi menurut saya yang negatif juga perlu diperhatikan. Nah, kalau ini sudah mending, sudah melihat sesuatu lebih luas. Tidak sekedar melihat negatifnya saja. Nah, coba saya bawa tabel ini menarik untuk bahan renungan kita. Seperti apa teman-teman memposisikan dirimu? Apakah dirimu sendiri itu kawan atau lawan buatmu? Orang yang negative thinking itu bahkan dirinya sendiri menjadi lawan. Menyusahkan saja kerjaannya. Ini namanya inner critics. Jadi kritikus dirinya sendiri. Tapi ini kritik dalam makna negatif ya. Ada yang inner ally. Ally itu berarti sekutu. Jadi kita bisa berkawan, saling mendukung dengan diri kita sendiri. Orang yang diri sendirinya jadi lawan, itu yang pertama, cirinya adalah yang dilihat selalu negatifnya saja dan diingat-ingat terus. Saya dulu pernah gagal, saya dulu pernah jatuh, saya dulu pernah dikecewakan atau mengecewakan orang, saya dulu. Yang diingat jeleknya terus, berarti dirimu adalah musuhmu sendiri. Tidak memberi kebahagiaan. Ciri pertama itu. Ciri kedua, dirimu jadi musuh kalau engkau sibuk dengan komentar dari luar dan hanyut oleh komentar dari luar, tidak jadi dirimu sendiri. Kamu jadi orang kayak orang bingung, wah kamu cakep loh kalau pakai baju warna putih, besok pakai putih lagi. Nanti temennya yang satu bilang, oh enggak, kalau kamu itu lebih cakep kalau mau pakai baju warna hitam. Besok beli baju warna hitam dipakai lagi. Capek kamu kalau mendengarkan komentar dari luar. Loh, kalau dirimu tipe begitu berarti dirimu lawanmu sendiri. Jadi disibukkan oleh komentar pandangannya orang dari luar. Kamu posting apa terus yang jempoli kok sedikit. Sementara posting yang jenis ini yang jempoli banyak. Terus kamu pingin niru. Ternyata masih kalah dengan jenis ini. Kamu niru yang terus kamu tidak punya identitas. Yang lihat channelmu bingung, ini channel apa tuh ya? Isinya ada nyanyinya, ada horornya, ada kamu ngikuti tren ngalor ngidul kiri kanan sesuai yang sedang in. Akhirnya malah ruwet. Kamu mendengarkan usul tidak punya jati diri. Nah, itu berarti apa? Lawanmu adalah dirimu sendiri. Ada lagi inner critic itu dirimu selalu berprasangka buruk dan tidak punya tujuan. Jadi selalu lihat jeleknya saja. Itu kan seperti tadi. Itu berarti musuhnya dirimu sendiri. Kalahkan dirimu yang hanya lihat jeleknya saja. Segala sesuatu. Kalau sudah terlatih lihat jeleknya, nanti kamu tepis. Kalau dia komentar, jangan pakai baju itu, lucu. Nggak apa-apa, saya pengen pakai baju ini aja. Kenapa sih? Coba dilawan dirimu. Kadang-kadang perlu dikerasi sedikit begitu, biar nggak manja dengan persepsi-persepsi negatifnya. Kemudian diri yang selalu mengkritik itu biasanya diri yang jadi sumber kegalauan. Galau oleh kekurangan-kekurangan kita. Ya kita yang paling tahu kekurangan kita. Tapi kekurangan kita itu kan jalan untuk kita berusaha memperbaiki diri, bukan jalan untuk galau. Tapi diri yang serba negatif tadi tiap hari menyusahkan kita dengan kegalauannya. Jadi ini coba kita cek diri kita sendiri sebagai apa. Alhamdulillah kalau diri kita adalah sekutu yang baik, teman yang hebat. Ini kebalikannya yang negatif tadi. Kalau ini positif, teman yang hebat itu fokus pada semua pengalaman, tidak dipilih-pilih.
Pengalaman baik, pengalaman buruk diterima. Kemudian yang baik diingat-ingat, diambil yang bagus-bagus, kemudian yang buruk diambil pelajaran, harusnya bagaimana untuk meningkatkan diri. Ini berarti diri kita jadi teman yang baik. Tidak sekedar ngeritik, ya memang ada jeleknya kita terima, tapi untuk dijadikan pelajaran ke depan, biar kita tambah baik. Nah, kalau tentang komentar orang, ya semua komentar silahkan masuk, tapi aku nanti yang menentukan mana relevan, mana tidak relevan, mana cocok, mana tidak cocok. Terima kasih usulnya, tapi saya punya persepsi sendiri. Nah, ini berarti jiwa kita teman yang enak. Jadi tidak sekedar membawa kita diombang-ambing komentar-komentar, pandangan-pandangan dari luar. Kadang-kadang jiwa kita menguatkan kita sendiri, yakinlah bahwa ini baik, lanjut saja, tidak usah terlalu mendengar orang lain. Nah, ini dia sekutu yang baik. Kemudian inner ally juga percaya diri, tidak minder. Jadi orang percaya diri itu ya tidak mudah dipengaruhi. Jelas tujuan dan sadar proses. Apa-apa ya perlu proses. Untuk mencapai tujuan perlu proses-proses. Kalau inner ally membanggakan kelebihan. Jadi kalau tadi yang inner kritik itu kan galau oleh kelemahan. Kalau ini melihat positifnya diri. Iya sih nilaiku jelek, tapi alhamdulillah aku masih semangat. Nah, lihat positifnya. Iya sih sampai usia sekian aku masih jomblo, tapi tidak apa-apa, aku jomblo yang bahagia kok. Nah itu, jadi lihat sisi diri yang positifnya. Oh, kalau yang inner kritik tadi ada masalah sedikit dia pontang-panting galau. Gelap duniaku, aku harus bagaimana lagi? Siapa yang peduli padaku? Wah, pokoknya kalimat-kalimatnya ya, kayak lagu semua akhirnya. Nah itu tipe inner kritik. Nah, ayo kita bentuk diri kita berkawan dengan kita, inner ally. Jangan sampai kita musuhan dengan diri kita sendiri. Jadikan sisi dalam diri kita itu pendukung yang kuat. Dia yang paling ngerti sebenarnya tentang kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa tips untuk menghadapi pikiran negatif. Yang pertama, diakui. Ngaku saja kalau saya masih negatif pikirannya, tidak apa-apa. Karena kalau tidak ngaku ya tidak ada perbaikan. Kalau tidak terima ya tidak ada cara untuk jalan keluarnya. Tapi ayo kita terima, iya Pak, saya itu masih sering berpikiran negatif. Saya itu masih sering mikirnya jelek-jelek terus. Nah, kalau sudah ngaku, ayo coba luangkan waktu mikir sebentar. Kenapa sih aku kok berpikirnya seperti ini ya? Sumbernya dari mana? Asal-usulnya dulu gimana? Kok aku ini jadi negatif sekali? Terus coba dihitung untungnya apa sih pikiran ini untukku? Atau alasannya apa? Buktinya apa kalau pikiranku ini benar? Atau jangan-jangan hanya ketakutanku saja? Terus tanyakan juga, apa pikiranku ini sudah tidak teratasi, tidak bisa diubah? Mestinya ya bisa ya. Atau aku perlu tidak bantuan orang lain untuk mengatasinya? Nah, coba dijawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk menyingkirkan pikiran negatif. Kalau sudah tuntas menjawab, ketahuan asal-usulnya, langkah ketiga yaitu reframing. Kita frame ulang. Kalau tadi melihat sisi negatifnya, sekarang saatnya melihat sisi positifnya. Nah, tema malam hari ini kan bersih-bersih pikiran negatif. Antara lain caranya ini. Kita akui, kita uji, dan kita bikin frame ulang yang positif. Jadi nanti kita masuk bulan Ramadan, perspektifnya sudah jernih, sudah positif. Oke, nah ini pikiran positifnya.
cara untuk melatih berpikir positif adalah yang pertama, ayo mengenali kelebihan-kelebihan dan keberhasilan-keberhasilan kita. Tidak ada orang itu yang hidupnya negatif terus. Pasti pernah mengalami hal-hal positif. Bila perlu ditulis. Boleh teman-teman kalau ada waktu ya, bawa kertas atau buku tulisan. Kelebihanku itu apa saja sih kira-kira? Nah, 1, 2, 3, 4, 5 apa saja. Pasti ada kok kalau teman-teman jeli. Tidak mungkin tidak ada kelebihan sama sekali. Ya kemungkinan banyak tapi tidak ketahuan saja. Kalau kalian jeli mungkin ketemu, oh ternyata saya itu orangnya begini, orangnya begitu. Coba ditulis saja. Ini membawa kita nanti pada rasa syukur. Iyalah ternyata dari sekian banyak kelebihanku, hanya satu ini toh kekuranganku. Lah terus kenapa selama ini hidupku kok murung terus ya? Nah ini coba kalian, tidak apa-apa wis latihan nulis. Meskipun tulisannya disembunyikan untuk diri sendiri juga tidak apa-apa. Mungkin malu kalau dibaca orang lain ya tidak apa-apa. Tapi paling tidak kan melakukan muhasabah sendiri. Apa kelebihan-kelebihanku? Boleh juga capaian-capaianku. Alhamdulillah Pak, saya dulu bisa lulus TK tepat waktu. Misalnya. Loh, itu kan prestasi. Mungkin ada yang TK-nya tidak tepat waktu. Nah, jadi dan banyak capaian-capaian yang lain gitu loh. Saya selalu sukses Pak, tiap bulan menghabiskan kiriman orang tua. Wah, situ. Alhamdulillah. Barokah berarti kirimannya orang tua. Iya Pak, selalu bisa saya habiskan dengan sukses. Coba ya kamu hitung capaian-capaian. Banyaklah mesti, tenang saja. Saya berhasil membuat dosen saya marah Pak. Itu juga. Baik, ya capaian yang baik ya. Nanti kamu tulis, biar apa? Biar yang kedua masuk. Gimana caranya kamu bisa bersyukur? Kalau kamu bisa sulit menemukan kelebihan atau capaian hidup prestasi, tapi yang kedua ini pasti kamu ketemu. Hal-hal yang bisa disyukuri. Mudah untuk mencari hal yang bisa disyukuri. Kalau kalian sulit, bandingkan dirimu dengan orang yang situasinya lebih sulit darimu. Dan itu banyak. Mungkin kamu masih sehat lah. Mungkin kamu masih hidup lah. Mungkin kamu masih bisa ketawa lah. Mungkin banyak hal yang bisa kamu syukuri. Nah ini akan banyak mengubah hal yang negatif jadi positif. Terus cari circle yang positif. Cari teman yang juga positif. Kalau temanmu negatif semua, ya lama-lama kamu terpengaruh negatif. Cari teman yang enak, diajak bersama-sama, yang mikirnya selalu yang baik-baik, membooster semangatmu. Kemudian pinter-pinter bikin afirmasi, self-talk yang positif. Ngomong yang baik-baik saja deh. Tidak hanya dengan orang lain, dengan dirimu juga begitu. Buang kalimat-kalimat yang merendahkan diri. Dasar aku ini orang bodoh, dasar aku ini orang tidak pinter, dasar aku ini orang malas. Sudahlah, ganti kalimat yang lebih positif. Jadi daripada kamu marah misalnya, dasar aku orang malas, ganti kata dengan yang lebih positif. Ah, ternyata aku ini orangnya penggemar rebahan. Nah, ya tidak apa-apa kan, bukan kalimat yang negatif. Ternyata aku orang ini yang pintar menikmati waktu luang misalnya. Nah, ya nama lainnya males. Baik, jadi ini cari self-talk yang lebih positif. Biar pikiranmu juga positif. Jaga kesehatan tentu saja ya. Kalau kamu tidak sehat ya pingin sepositif apapun ya berat. Tapi kalau kamu sehat lebih mudah. Relax, humor. Hidup jangan kenceng terus, kaku terus. Ya ada guyonnya sedikit-sedikit, tapi juga jangan guyon terus. Relax saja, santai, nikmati, mengalir saja. Hidup itu mengalir saja, mesti ada humornya, banyak yang lucu. Hidup jadi tidak lucu karena kamu serius terus, kamu pegang terus dengan keras. Biarkan saja kamu nikmati setiap prosesnya, mesti beragam. Ada seriusnya, ada lucunya, ada hidup itu begitu karakternya.
Kok hidup itu seragam? Kok ini rasanya humor terus, Pak? Ada yang tidak beres. Kamu berlebihan di situ. Atau kok serius terus, Pak? Ada yang tidak beres. Kamu ada yang berlebihan pasti. Secara natural hidup itu pasti ya ada naik, ada turun, ada serius, ada humor. Terus banyak belajar hal baru. Jadi banyaklah belajar tentang yang baru-baru. Yang baru ini menarik. Biar kamu tidak sibuk dengan pikiran-pikiran lama yang negatif. Nah, jadi setelah dibersihkan tadi, diisi dengan yang positif. Memulainya dengan hal-hal ini. Terus kita lanjut lagi ya. Nah, ada teori yang menarik. Ayo belajar dari positivitasnya anak kecil. Anak kecil itu berpikirnya sangat positif. Anak kecil itu dia ingin tahu apa saja, ingin mencoba apa saja, melakukan hal-hal yang pintar, kadang-kadang juga hal-hal yang konyol. Mereka juga bertengkar dengan temannya tapi terus rukun lagi. Mereka jatuh ya bangun lagi. Kalau gagal ya penasaran diulang lagi. Mereka bisa kecewa tapi gampang punya harapan baru. Mereka juga punya ketakutan tapi segera setelah itu mereka tetap bisa ceria, bisa gembira. Kalau sedih ya mereka nangis, tapi tidak lama terus lupa, bisa ketawa-ketawa lagi. Itu enak, nyaman kalau anak kecil. Ini yang disebut positivitasnya anak kecil. Kalau kita kan tidak. Kita setelah jatuh itu bangunnya lama. Ada putus asanya, ada mengeluhnya, ada nyanyi-nyanyinya. Panjang kita. Tidak bangun-bangun. Kalau sudah kecewa, wah kita dendamnya bisa sampai ujung dunia. Kalau anak-anak itu habis bertengkar, orang tuanya ikut belani bertengkar. Dia sudah rukun, orang tuanya masih bertengkar. Itu positivitasnya anak kecil. Jadi hidup jadi ringan. Wajar saja. Tidak ada anak kecil itu kok suudzon apa tidak ada. Ya mikirnya positif terus. Jadi pikirannya selalu positif. Nah, fakta ini menunjukkan berarti pikiran negatif itu tidak fitrah, tidak fitri. Itu buatan. Pengaruh dari luar. Aslinya kita secara murni itu positif. Buktinya apa? Anak-anak yang belum banyak terpengaruh macam-macam itu sangat positif hidupnya. Tidak ada anak kecil itu yang dendam, tidak ada anak kecil itu yang putus asa, terus menganggap dunia ini gelap kalau begitu. Tidak begitu, tidak ada. Biasa saja. Mereka ya kalau ingin apa-apa ya kadang tidak terpenuhi ya nangis. Tapi setelah nangis terus ya biasa, bisa ketawa-ketawa lagi. Jadi ini namanya belajar positivitas dari anak kecil. Jadi itu tadi ya teman-teman, babak pertama kita belajar bagaimana caranya mengatasi negative thinking. Baik, alhamdulillah hujan. Yo kan positif itu kan alhamdulillah. Kamu jangan mikirnya waduh hujan ini pulangnya gimana, masih negatif berarti. Ayo yang positif lah. Baik, tapi tetap saja yang helmnya tadi menghadap ke atas. Kamu benerin dulu nanti daripada kamu pulang mandi kan tidak enak. Oke, baik, kita lanjutkan. Wah, tinggal setengah jam, kita masih punya 2 PR. Yuk, sekarang kita masuk ke sini. Overthinking. Ini banyak sekali di antara kita. Kalau ini mungkin bukan negatif tapi bulat. Kamu terjebak di dalamnya. Overthinking itu satu keadaan, tulisannya kecilikan kurang besar itu. Nanti kamu besarkan sendiri. Satu keadaan di mana orang terlalu banyak menghabiskan waktu memikirkan sesuatu tanpa mengarah pada solusi yang efektif. Orang overthinking itu mikir di situ terus tidak pindah-pindah, yang membuat dia stres, depresi sendiri.
Jadi berpikir yang tidak perlu, yang harusnya tidak dipikir malah dipikir. Berpikir yang tidak tepat. Mikirnya jangan bagian itunya, itu di luar kuasa kita. Tapi kita tetap ngeyel mikir di situ. Atau berpikir yang terlalu banyak. Tidak ngerti kapan stop. Mikir juga harus ngerti kapan stop. Pak, saya sudah buntu, Pak. Ya sudah buntu, ya berarti stop. Buntu kamu ngeyel terus. Yo, stres kamu. Ini jalannya gimana ya? Saya membaca buku kok tidak paham-paham. Kamu pikir tidak paham, ya sudah ditutup. Kalau enggak, kamu nanti overthinking. Jadi beban besar di kepalamu. Harus ngerti apa yang perlu dipikirkan, mana yang tidak perlu dipikirkan. Harus tahu kalau memang saya pikirkan, bagian mana yang harus saya pikirkan. Kalau sudah pas bagian yang saya pikirkan, mampu enggak saya mikir ini? Bisa enggak nyampe solusi? Kalau enggak ya sudah mandek. Sesuai porsinya. Jadi, dan arahnya ke solusi, bukan ke masalah. Banyak orang mikir itu fokus di masalahnya, akhirnya bulet. Ditawari solusi apapun, dicari masalahnya. Kalau pakai solusi ini gimana? Loh, kalau solusi itu kan nanti jadi begini efeknya. Ya sudah, solusi ini saja. Jangan, kalau solusi itu nanti ada masalah ini. Ya sudah, solusi yang ini. Apalagi yang itu, Pak, nanti ada masalah ini. Ini namanya overthinking. Jadi mikir yang tidak ngerti kapan harus berhenti. Kamu fokus di masalah terus. Tidak ketemu-ketemu solusi. Kalau ketemu solusi, kamu tanya lagi, kamu pertanyakan lagi, kamu permasalahkan lagi. Akhirnya ruwet, jadi bebanmu. Nah, ini overthinking. Semoga nanti masuk Ramadan yang overthinking bisa sembuh. Iya, karena penyakitnya anak-anak hari ini itu kan pengaruhnya medsos itu overthinking sudah. Pak, saya kok lama sekali tidak dapat pasangan, Pak. Nah, itu banyak yang mengeluh. Ya sudah cari tidak dapat ya, Pak. Ya sudah. Kamu tunggu saja. Lah nunggu sampai kapan, Pak? Sulit menghadapi orang overthinking itu. Baik, kita lihat ya. Saya langsung saja ya, ini waktunya masuk ke solusi menghadapi overthinking.